Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai dapat menemani Anda kembali bersama saya Sumboko. Kali ini kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda. Tekad untuk melanjutkan sumbangsih. Budiman adalah tumpuan harapan ketika ia menjadi satu-satunya anak dalam keluarga Budiono yang dapat melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi selepas SMP. Ya, semua kakaknya menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP. Sementara Budiman memiliki harapan setelah tahun ini tamat dari sekolah menengah kejuruan. Ia bertekad untuk menabung demi melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Sementara Andrew adalah seorang mahasiswa berprestasi yang menjadi teman Budiman dalam upaya pelatihan diri. Setiap bulan mereka membina diri bersama di Depo Daur Ulang Seci di wilayah Gading Serpong. Sambil membina diri, mereka membuka wawasan untuk menggapai cita-cita yang lebih tinggi, sekaligus bertekad untuk melanjutkan sumbangsih yang telah mereka terima pada orang lain. Itu bapak kan ceritanya berobat lagi itu, terus ketemu orang, ketemu teman, terus suruh daftar aja untuk biaya sekolah di Seci, terus gratis, ntar dibayarin. Terus bapak nanya-nanya minta alamat, terus bapak datang aja ke Bunda Seci, terus disurvey, terus relawan datang untuk nolongin saya biar dibiayain sekolah. Terus habis itu ya saya alhamdulillah udah dibayarin sekolah. Saya sampai lulus kelas 3 ini dan saya bisa bekerja akhirnya. Pulangin juga hati-hati ya di jalanan. Tahu juga nggak ada. Assalamualaikum. Salam hati-hati ya di jalan. Iya, Ibu. Soalnya gini Bu, zaman sekarang zaman maju. Nanti kalau nurut gini aja, kemampuan nggak ada. Nanti kalau sekolah rendah, jadinya kerja kuli aja nanti. Saya bisa kalau supaya anak saya lebih baik daripada bapaknya. Kalau biar bapaknya berarti orang tuanya jadi kasarnya jadi pembantu, yang perlu anak saya sekolah tinggi. Saya tidak minta apa-apa sama anak, yang perlu anak saya sekolah tinggi. Bisa siapa tahu besok kalau sudah dewasa bisa nolong-nolong sama keluarganya, saudaranya. Budiman adalah anak terakhir dari 5 bersaudara. Ayahnya Budiono bekerja sebagai pengurus taman dan kebersihan di sebuah pom bensin. Ibunya Darsini seorang ibu rumah tangga. Mereka tinggal di Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Budiman baru saja lulus sekolah menengah kejuruan pada bulan Juni lalu. 3 tahun lalu, ia hampir tidak yakin dapat meneruskan sekolah selepas lulus SMP. Selama ini, keempat kakaknya hanya sampai lulus SMP. Syukurlah, orang tuanya mengajukan permohonan beasiswa ke Yayasan Bunda Seci. Berkat nilai kelulusannya yang cukup bagus, Budiman diterima sebagai anak asuh. Ia bersemangat menyelesaikan sekolahnya
hingga lulus dari sekolah menengah kejuruan jurusan teknik. Terima kasih ya Pak. Saya ingin kerja dan membahagiakan kedua orang tua dan ingin melanjutkan kuliah. Kini, Budiman bekerja di sebuah pom bensin selama 8 jam sehari. Penghasilannya mencapai 1 juta rupiah sebulan. Ia bertekad untuk menabung dan mempersiapkan diri untuk biayai kuliahnya sendiri. Setelah 3 tahun lebih, Budiman aktif bersumbangsi di depo daur ulang Seci di wilayah Gading Serpong, Tangerang. Ia sangat senang melakukan pemilahan sampah di tempat ini. Di satu sisi, tempat dan kegiatan ini secara tidak langsung mempengaruhi pemikiran Budiman dan menjadi sarana pelatihan diri baginya. Ya, kita saling bercerita di Seci dan mengobrol-ngobrol. Ya, dan punya banyak kenalan gitu. Dari sini kamu, Bud? Udah lulus ujian nih? Kerja? Saya ikut di daur ulang udah 3 tahun. Saya sangat senang bisa mengikuti daur ulang dan bisa membantu semua orang yang ada di muka bumi ini dan bisa melestarikan bumi kita yang udah tua ini. Salah seorang sahabat yang ditemukan Budiman di depo daur ulang ini adalah Andrew. Andrew berusia 1 tahun lebih tua dari Budiman dan dalam beberapa hal sudah menjadi seperti kakak bagi Budiman. Mereka saling berdiskusi dan bertukar pikiran tentang rencana-rencana masa depan. Kebetulan mereka juga punya hobi yang sama di bidang otomotif. Andrew saat ini berkuliah di Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat. Ia mengambil jurusan teknik mesin dan saat ini memasuki semester kelima. Sejak duduk di bangku kuliah, Andrew menjadi anak asuh Seci. Ia ingat betapa ia sangat terharu dan bersyukur mengetahui dirinya dapat melanjutkan kuliah. Saat itu, ia menonton The ITV dan mengetahui bahwa setiap anak berbakat yang sulit melanjutkan pendidikan karena masalah biaya dapat mengajukan beasiswa ke Yayasan Buddha Seci. Lagi nonton Taai, habis itu ada yang diwawancara salah satu anak asuh. Jadi, wah ini ada nih, ternyata ada anak asuh yang kuliah, yang dibiayain kuliah. Oh, jadi saya pikir saya coba ajuin ke sana gitu. Siapa tahu bisa masuk. Proses pengajuannya sih gampang, cuman pas nunggu di surveinya itu, jadi agak lama mungkin. Deg-degan ya? Iya, deg-degan. Soalnya kan antara kuliah sama nggak kuliah jadinya. Ya seneng, jadi kan jadi kuliah gitu pas tahun itu. Jadi nggak nunggu lagi gitu. Beberapa minggu sejak awal mula melakukan kegiatan di depo daur ulang, Andrew tertarik dan akhirnya bergabung dengan barisan muda-mudi Seci atau Secing. Niat untuk bergabung itu sih karena saya waktu dulu sebelum kenal Seci kan nonton Taai, itu saya terharu sih karena ada sebuah yayasan yang membantu orang itu lintas suku dan agama. Jadi wah, saya pikir ini yayasan yang berbeda gitu daripada yang lain mungkin. Jadi
saya berniat untuk bergabung gitu. Jadi soalnya kan kita bantu orang tanpa melihat suku, agama. Nah itu emang gimana ya, menyentuh banget deh. Jadi saya ingin bergabung. Kalau di depo daur ulang, ya seperti biasa kita mendaur ulang sampah-sampah plastik sih kebanyakan. Jadi itu suka sih. Soalnya kan hasil dari daur ulang itu kita juga bantu orang lain lagi yang mungkin nasibnya juga sama seperti saya, dibiayain kuliah gitu. Itu kan hasil dari salah satunya hasil dari daur ulang juga gitu. Penting soalnya kan daur ulang selain kita hasil dari daur ulang itu bisa membantu orang lain, lagian juga daur ulang itu kan itu merupakan kebanyakan sampah-sampah yang tidak bisa terurai. Jadi itu salah satu melestarikan bumi kita juga. Kalau misalnya setiap orang melakukan bersumbangsi, melakukan kebajikan, menurut saya sih dunia ini pasti akan damai, pasti gitu. Karena setiap orang, karena dengan bersumbangsi kan orang dapat menerima kebaikan dari orang lain gitu. Jadi tidak ada kejahatan. Mulai harus dari diri sendiri, karena kalau bukan dari diri sendiri, siapa yang akan memulai gitu. Taruh di bidang darah aja. Satu. Endro kurang punya dikit. Satu, dua, tiga. Kami searching. Kami generasi web. We are vegetarian and Savior. Ayo bergabung bersama kami. yang saya tanamkan sih selalu bersyukur dan menghormati orang tua itu penting. Soalnya apalagi kegiatan searching itu terutama searching Tangerang itu dia waktu saya masuk dia sering melakukan kegiatan baksos di panti jompo dan di situ kita lihat orang tua banyak yang ditinggal oleh anaknya. Nah, saya juga berpikir, oh iya, saya masih ada orang tua dan kapan lagi saya membalas budi mereka gitu. Jadi sejak sekarang ini, jadi harus mulai dari, jadi nggak boleh ditunda. Kalau menurut saya sih emang itu merupakan dua hal yang emang nggak boleh ditunda, berbuat kebajikan dan menghormati orang tua. Sedangkan berbuat kebajikan itu, sedangkan di setiap hembusan napas kita itu merupakan itu hidup kita kan. Jadi kalau kita nggak berbuat kebajikan dari sekarang, mau kapan lagi? Walaupun saya misalnya, saya kan dibantu oleh Seci, saya nggak bisa untuk bayar uang kuliah, tapi dengan semampu saya, dengan tenaga saya mungkin, jadi saya bisa membantu orang lain yang mungkin lebih dari saya gitu. Walaupun udah jadi ketua kan tetap kita tuh semua sama, nggak ada yang atas bawah, jadi kita saling melengkapi aja. Semua, gua pamit dulu ya, mau pulang. Ya tolong ya, kanan ya. Ini sih Sepuh. Ya. Sepuh, saya ingin berdana biasa yang tiap bulan Sepuh. Oh ya, boleh silakan. Iya. Kanan ya sebelumnya ya. Iya, ini Sepuh, 10.000. Oke. Ya, Ya, kanan ya, kanan. Perasaan saya sih cukup senang sih. Jadi kita dengan perbuatan kecil kita dapat membantu orang lain itu. Untuk membantu orang lain yang mungkin lebih susah dari kita. Mungkin saya masih lebih beruntung dari mereka. Jadi ya cukup bersyukur lah. Andrew Iskandar adalah anak terakhir dari 3 bersaudara. Kakaknya yang pertama telah menikah dan tinggal bersama suaminya.
Sementara Andrew tinggal bersama kakaknya yang kedua dan kedua orang tuanya di rumah kontrakan mereka di daerah Banjarwijaya, Tangerang, Provinsi Banten. Di rumah, Andrew mempraktekkan dan mengajak keluarganya aktif memilah sampah. Jadi memisah-misahkan sampah plastik atau botol-botol plastik, jadi dipisah-pisahkan. Kalau plastik-plastik biasanya dipakai berulang-ulang sehingga langsung dibuang, jadi disimpan. Beberapa tahun yang lalu, keluarga Andrew adalah keluarga yang sangat berkecukupan. Namun suatu ketika, ayah Andrew yang saat itu berprofesi sebagai seorang pengusaha mengalami masalah penipuan dalam bisnisnya. Jadilah mereka mengalami masa-masa sulit yang hampir memutar hidup mereka 180 derajat. Syukurlah, saat itu seluruh anggota keluarga dengan sikap kompak dan bersahaja bertekad mengatasi segala permasalahan walau harus memulai usaha dari bawah. Satu hal yang diajarkan orang tuanya adalah sikap mengampuni dan tetap bersyukur. Ayah Andrew mencontohkan sikap mengampuni orang yang telah menipunya. Andrew melihat hal ini sebagai hal yang patut diperbuat dalam hidup sehari-hari, yaitu mengampuni, karena hati tidak melekat pada kekayaan. Dengan bersyukur sih kita jadi selalu menghargai apa yang kita punya sih. Jadi dengan bersyukur kita tidak akan mengeluh dan pastinya kita akan menghargai apa yang kita punya. Jadi nggak selalu mengeluh ini itu gitu. Jadi kita lebih menghargai apa yang kita dapat dan apa yang kita punya. Waktu itu saya mengajukan ke SECI karena kan memang kebetulan papinya sedang hadapin masalah gitu ya. Ya istilahnya disabotase orang lah gitu. Tapi ya dia punya kerjaan memang lagi sedang ada kendala. Terus emang si Andrew kan udah waktunya mau masuk lulus SMA, dia mengajukan kan benar mau kuliah. Saya bilang ya tadinya sih betulnya mau ditunda dulu, tapi dia bilang dia nggak sanggup kalau tunda 1 tahun. Mungkin dia kan punya pikiran yang enggak, takutnya dari tahun ke selanjutnya aturan ada niat kuliah jadi nggak ada niat kuliah, dia bilang gitu. Jadi dia mau kuliah juga. Ya udah akhirnya dia ngikut jalur prestasi, diterima di Untar. Uang pendaftaran pertama sudah dibantu dari yang saudara dibayarin. Tapi untuk pembayaran kedua, ketiga, keempat kebetulan papinya memang masih ada tersendat gitu ya, belum bisa untuk ini. Akhirnya di sana saya sayang, saya pikir kan udah bayar pertama, kalau nggak dilanjutin lagi kan hilang uangnya. Saya coba-coba, akhirnya kemana-mana udah kagak ada ketemu. Akhirnya nggak tahu punya pikiran gimana ya, tiba-tiba inget SECI, coba kita ngajuin ke SECI, coba siapa tahu kan bisa. Waktu saya mengajukan sih memang perasaan deg-degan sih ada ya, ragu juga ada. Cuman tapi papinya bilang katanya kita pasrah aja deh gimana jalannya dia. Tapi saya yakin karena si Andrew ini kan memang jalannya benar, dia kan mau buat pendidikan, dia bukan buat yang lain. Saya yakin pasti diterima. Saya juga percaya dia aja masuk kuliah kan mengikut jalur prestasi juga. Di situ aja diterima, apalagi ini kan lihat nilai dia kan lumayan bagus. Tapi bersyukur akhirnya kan diterima juga. Lega lah. Dan Andrew bisa menunjukkan tanggung jawabnya dengan baik.
Ia menuai prestasi sebagai wujud dari tanggung jawabnya itu. Sejak semester pertama, nilai IPK-nya selalu lebih dari 3,4. Bahkan, Andrew pernah mendapat penghargaan sebagai peringkat 3 mahasiswa terbaik dan berprestasi jurusan Teknik Mesin di Universitas Tarumanegara. Saya sih mendidik biasa aja ya, cuman kadang-kadang kita sebagai orang tua cuman beri nasihat dia aja gitu. Maksudnya kamu pengen kuliah, kan emang ini juga kan dari Seci ya. Saya bilang kamu benar-benar harus kuliah yang benar gitu, mesti dapat nilai juga yang bagus, jangan sampai mengecewakan juga kan orang yang bantu ya. Ya bersyukurlah akhirnya diturutin kan begitu, dapat nilainya lumayan. Ya, kalau di kampus sih saya ambil jurusan Teknik Mesin. Itu kebetulan dari kecil itu emang saya suka dengan otomotif gitu, jadi suka banget, jadi terlampiaskan di jurusan Teknik Mesin itu. Jadi cita-citanya dari kecil ingin jadi insinyur teknik gitu. Pekerjaan itu bisa juga untuk bersumbangsi sih kalau menurut saya. Jadi semua pekerjaan, entah itu pekerjaan itu melalui hasilnya atau melalui melalui apa yang dia buat gitu. Jadi kalau seperti jurusan saya Teknik Mesin, mungkin saya bisa melakukan melalui apa yang saya buat gitu. Apa yang saya buat untuk bersumbangsi kepada orang lain atau untuk melestarikan bumi kita gitu. Jadi seperti itu sih. Iya, kalau ditanya ada niat, pasti niat. Soalnya apalagi saya juga kuliah dibantu oleh Seci. Jadi pasti niat itu ada. Tekad untuk meneruskan kebaikan kepada orang lain akan membuat nilai cinta kasih terus bergulir. Bagaikan air sungai yang mengalir tiada henti. Jadikanlah hidup penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan email ke jurnaldai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.